Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, diberikan pula kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Tafsirus Sa'irin fi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita membacakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan dari salat sunnah. Di antaranya adalah salat sunnah sebelum zuhur. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Abdullah bin Sa'id radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhr. Nabi SAW itu salat 4 rakaat setelah zawal, sebelum salat zuhur. Kemudian beliau mengatakan innaha sa'atun, ini adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama, di mana pintu langit itu dibuka. Wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun, dan aku menyukai jika pada waktu tersebut amalan soleh naik ke langit atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan waktu sebelum zuhur itu adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Sehingga Nabi SAW senang jika pada waktu tersebut amalan soleh naik ke langit. Maka beliau mengisinya dengan salat sunnah 4 rakaat. Salat sunnah 4 rakaat sebelum salat zuhur. Dan 4 rakaat sebelum salat zuhur ini tetap dilakukan 2 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang hasan. Keutamaan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari jalan Ummu Habibah, istri dari Nabi SAW. Dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhr, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia untuk masuk neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga dia sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam neraka.
Ini keutamaan dari sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka sikap kita hendaknya seperti yang diajarkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi SAW, yang dulu pernah kita baca tentang keutamaan salat sunnah rawatib, yang mana Ummu Habibah mengatakan, "Fama barihtu usallihinna ba'du." Jadi setelah beliau mendengar sabda Nabi SAW tentang tidaklah ada seorang yang menjaga salat 12 rakaat, yang mana salat tersebut adalah salat sunnah, bukan salat wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Maka setelah mendengar hal tersebut, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha pun mengatakan, "Fama barihtu usallihin ba'd." Maka aku terus-menerus menjaga sholat tersebut setelahnya. Maka itu sikap yang perlu kita contoh, sikap dari sahabat Nabi, sikap dari generasi terbaik dari umat ini. Ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk, maka senantiasa berusaha untuk istiqomah di atasnya. Maka hendaknya ketika kita mendengar keutamaan dari sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, sholat sunnah setelah zuhur 4 rakaat, keutamaannya haramkan baginya neraka. Artinya apa? Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan di dalam neraka. Maka hendaknya berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Istiqomah, termotivasi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seharusnya yang kita lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala, masih menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah yang ada di sekitar salat wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat sehari semalam 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada salat-salat yang mengiringinya, ada salat-salat sunnah yang ada di sekitar salat wajib tersebut. Jadi di dalam salat subuh di sana ada salat sunnah yang mengiringinya. Salat zuhur ada sunnah yang mengiringinya. Demikian pula salat asar, maghrib, isya, di sana ada salat-salat sunnah yang mengiringinya. Imam Tirmidzi membawakan hadis yang hasan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang. Shalla qabla al-asri arba'an. Yang dia salat sebelum asar 4 rakaat. Ini menunjukkan ada salat sunnah sebelum salat asar. Salat sunnah sebelum salat asar. Meskipun tidak dihitung sebagai salat sunnah rawatib, bagaimana hadis Ummu Habibah ada 12 rakaat. Namun ini adalah salat sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mendoakan siapapun yang salat 4 rakaat sebelum asar dengan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Jadi kabar dari Nabi SAW, rahimallahu ra'an, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang. Ini maknanya kabar, maknanya juga doa. Artinya apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Dan ini juga kabar dari Nabi SAW bahwasanya siapa saja yang salat 4 rakaat sebelum asar, salat sunnah 4 rakaat sebelum asar, Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dirinya. Ini keutamaan salat sunnah sebelum asar.
Jadi sholat sunnah yang sudah kita baca dari hadis-hadis Nabi SAW, yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Dan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sholat yang ringan, pendek sholatnya. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat tersebut, baik ketika mukim maupun ketika safar. Mukim safar beliau tetap mengerjakan sholat. Kenapa Nabi SAW nggak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh ini? Ternyata keutamaannya sangat besar. Lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya, keutamaannya. Kemudian setelah itu ada sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Keutamaannya sholat sunnah sebelum zuhur dan sholat sunnah setelah zuhur, 4 rakaat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia neraka. Dia dijaga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan sholat sunnah sebelum zuhur ini adalah waktu yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya beliau menyukai, beliau mencintai untuk sholat di waktu tersebut. Kenapa? Karena pada waktu itu pintu langit dibuka. Pada waktu tersebut pintu langit dibuka sehingga beliau berharap amalan soleh naik pada waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya waktu asar. Ada sholat sunnah? Ada. 4 rakaat sebelum sholat asar. Kata Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, atau Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian selanjutnya, bab fadlu shalah bainal maghrib wal isya. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan salat di antara maghrib dan isya. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis wa hasanahu, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala. Qala, beliau berkata, sa'alatni ummi mata ahluka. Kemudian beliau berkata, mali bihi ahdun mundu kata wa kata. Fanalat minni faqultu laha da'ini ati Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa usalliya ma'ahu al-maghribah wa as'aluhu an yastaghfira li wa laka. Fa ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghriba wa shalla hatta shallal isya summa intaqala fatabi'tuhu fa sami'a sauti fa qala man hadha Hudzaifah? Qultu na'am. Qala ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummika. Qala inna hadha malakun lam yazalil ardu qattun qabla hadhihi laylah ista'dana rabbahu an yusallima 'alaiha wa yubashshirani bi anna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah wa anal Hasan wa Husain sayyidatu sababi ahlil jannah. Kata Hudzaifah, beliau bercerita bahwasanya ibunya itu bertanya kepada Hudzaifah, kapan kamu bertemu dengan Nabi SAW lagi? Kapan kamu bertemu dengan Nabi SAW? Maka Hudzaifah pun mengatakan, aku belum bertemu dengan Nabi SAW setelah waktu ini dan itu. Artinya beliau menyebutkan terakhir kali bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau diminta oleh ibunya untuk pergi bertemu dengan Nabi SAW. Akhirnya Hudzaifah pun minta izin kepada ibunya untuk pergi ke tempat Nabi SAW. Minta izin untuk pergi ke rumah Nabi SAW atau bertemu dengan Nabi.
Fa usalli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama Nabi SAW, sholat maghrib. Kemudian setelah itu beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia dan kepada ibunya. Jadi ibunya ini memerintahkan Hudzaifah untuk bertemu dengan Nabi dan minta doa. Kemudian Hudzaifah pun pergi ke tempat Nabi SAW untuk salat maghrib, kemudian meminta doa kepada Nabi SAW untuk dirinya dan untuk ibunya. Kemudian Hudzaifah melanjutkan, fa'ataitu Nabi SAW, maka aku pun mendatangi Nabi SAW berdasarkan permintaan dari ibunya tadi. Fasalaitu ma'ahu al-maghribah, dan aku pun salat bersamanya salat maghrib. Fa shalla hatta shalal isya. Setelah itu beliau salat sampai waktu salat isya. Kemudian summa intaqala fatabi'ahu. Kemudian setelah itu berpindah dan beliau mengikuti Nabi SAW. Jadi Nabi SAW selesai sholat pergi, kemudian Hudzaifah pun mengikutinya. Sami'a sauti, maka Nabi SAW pun mendengar suaraku. Faqala man hadza? Hudzaifah. Siapa ini? Apakah dia Hudzaifah? Qultu na'am. Maka aku pun berkata iya. Aku pun berkata iya. Qala, maka Nabi SAW pun berkata, ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummi. Apa yang kamu inginkan atau apa hajatmu, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu dan untuk ibumu, maka itu telah terpenuhi. Faqala, dan Nabi SAW pun berkata selanjutnya, inna hadza malakun, sesungguhnya ini ada malaikat. Lam yazalil ardu qattun qabla hadhihi lailah. Yang mana malaikat ini terus menerus ista'dzana rabbahu, meminta izin kepada Rabbnya, an yusallima alayya wa yubasyiruni. Dia apa? Mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan memberikan kabar gembira. Nah, kabar gembira diantaranya adalah apa? Jawaban dari hajat Hudzaifah tadi. Jawaban dari hajat Hudzaifah. Dan juga malaikat tadi memberikan kabar gembira, yubasyiruni bi anal Fatimah sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Fatimah nanti adalah merupakan sayyidah, pemimpin dari nisa, wanita ahlil jannah, penghuni surga. Kemudian wa annal Hasana wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Husain, Hasan dan Husain ini juga nanti akan menjadi pemimpin dari pemuda-pemuda penghuni surga. Ini kata Nabi SAW kepada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Nah, apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Keutamaannya adalah lihat apa yang dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang sholat maghrib bersama dengan Nabi SAW. Kemudian setelah itu apa? Beliau sholat sampai waktu isya. Jadi dia sholat setelah maghrib, sholat sambil menunggu waktu isya. Tadi beliau diminta oleh ibunya untuk pergi menemui Nabi SAW. Kemudian meminta doa agar mengampuni dosanya dan mengampuni dosa ibunya. Maka Hudzaifah datang sholat maghrib bersama Nabi SAW. Kemudian setelah itu beliau sholat sampai waktu isya. Kemudian sholat isya bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi berpaling atau pergi. Hudzaifah pun mengikutinya. Belum sempat Hudzaifah ngomong minta pesanan dari ibunya, maka Nabi SAW sudah menyampaikan bahwasanya hajat dia yang dia inginkan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menambahkan bahwasanya ini ada malaikat yang tadi minta izin kepada Rabbnya
mengucapkan salam dan memberikan kabar gembira kepada diriku tentang itu semua. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menunjukkan keutamaan sholat sunnah antara maghrib dan isya. Jadi orang kalau sholat sunnah di waktu antara sholat maghrib dan sholat isya diampuni dosa-dosanya. Ini faedah yang dapat diambil dari hadis ini, yaitu fadlu sholat bainal maghrib wal isya. Keutamaan sholat antara maghrib dan isya. Di sana diantaranya adalah diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis ini juga ada fadilah atau keutamaan dari Fatimah putri Nabi SAW. Bahwasanya beliau itu adalah merupakan pemimpin dari wanita-wanita ahli surga nanti. Demikian pula Hasan dan Husain. Dia adalah pemimpin dari para pemuda ahli surga nanti. Kemudian faedah lain yang dapat diambil dari hadis datangnya Hudzaifah kepada Nabi SAW adalah diperbolehkannya minta doa kepada orang saleh. Jadi diperbolehkannya meminta doa kepada orang soleh. Bukan meminta kepada orang soleh, tapi minta agar didoakan kebaikan pada orang yang soleh. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kemudian faedah yang berikutnya, terkadang kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang menyampaikan bukan malaikat Jibril. Jadi kadang ada malaikat lain yang datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan kabar gembira. Jadi tidak selamanya malaikat Jibril. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada malaikat yang minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta izin kepada Allah agar diizinkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi SAW. Nah, ini keutamaan dari sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya dosa dia, tapi dosa orang tuanya juga ikut diampuni. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ma hajatuka ghafarallahu laka wa li ummika. Hajat yang kamu inginkan itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dan dosa ibumu, maka hal tersebut telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara salat-salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, maka ada salat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita lakukan di rumah. Dan sholat di rumah itu lebih utama, yaitu sholat-sholat sunnah. Dan juga di sana ada sholat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk dilakukan di masjid. Dan ketika dia dilakukan di masjid, maka dia lebih utama. Ini bagi laki-laki. Demikian pula bagi wanita. Diperbolehkan sholat di masjid, diperbolehkan pula sholat di rumah. Namun, sholat di rumah itu jauh lebih utama bagi wanita daripada sholat di masjid bersama dengan Nabi SAW sekalipun. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk datang sholat di masjid bersama dengan kalian. Tapi ketahuilah rumah mereka itu jauh lebih baik bagi
bagi mereka. Jadi kita nggak boleh melarang wanita untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ketika wanita berangkat ke masjid dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah, maka keutamaan sholat berjamaah yang didapat oleh laki-laki, wanita juga mendapatkannya. Keutamaan misalkan berwudu di rumah, kemudian jalan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, dapat semua sama. Sama seperti ketika laki-laki pergi keluar dari rumah dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu, kemudian berjalan ke masjid, setiap langkah diampuni dosanya, setiap langkah diangkat derajatnya, mendapatkan keutamaan yang sama. Namun, kata Nabi SAW, buyutuhunna khairul lahun. Salat di rumah itu bagi wanita jauh lebih baik bagi dia. Jauh lebih baik. Jadi ibadah di rumah bagi wanita ini jauh lebih utama. Dan ini ada terghib, ada dorongan lil mar'ah bagi wanita untuk sholat di rumah masing-masing, di rumahnya masing-masing. Jadi meskipun dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar seperti yang didapatkan oleh laki-laki yang sholat di masjid, mendapatkan pahala jamaah, mendapatkan diangkat derajatnya, diampuni dosanya, tapi tetap sholat di rumah itu jauh lebih baik bagi wanita tadi. Bagaimana dengan pahalanya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan jauh lebih utama sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian Imam Ahmad juga membawakan hadis dari Ummu Humaid, imraati Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anha. Ummu Humaid ini pernah datang kepada Nabi. Annaha ja'at, Nabi SAW datang kepada Nabi SAW. Faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka. Aku menyukai, aku menginginkan salat bersama dengan dirimu wahai Rasul. Jadi Ummu Humaid ini datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku ini pengen, aku ini senang untuk sholat bersama dengan dirimu. Kala, maka Nabi SAW pun menjawab, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Aku tahu kok, kamu itu senang jika sholat bersama dengan diriku. Siapa di antara kita yang gak senang bisa sholat bersama dengan Nabi SAW? Siapa di antara kita yang gak bahagia bisa sholat bersama dengan Rasulullah SAW? Tentu para sahabat semuanya senang sholat bersama dengan Nabi SAW, berharap bisa sholat bareng dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mengatakan, qad alimtu, aku tahu, annaki tuhibbina sholata ma'i. Engkau senang, engkau suka sholat bersama dengan diriku. Kemudian kata Nabi SAW, wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki. Dan sholatmu di ruang tertutup di rumahmu itu lebih utama daripada sholatmu di ruangan yang terbuka di rumahmu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min sholatiki fi dariki. Dan sholatmu di rumahmu ini jauh lebih utama daripada sholatmu di kampungmu, di desamu, di luar. Jadi Nabi SAW menyebutkan rumah itu ada suatu tempat. Semakin tertutup bagi wanita, maka semakin baik atau semakin utama bagi dia untuk sholat di sana. Jadi sholat di rumah lebih baik daripada di kamar. Kemudian di kamar ini lebih baik daripada di ruangan terbuka. Kemudian sholat di rumah dia sendiri, sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fil masjid qaumik. Sholatmu di rumahmu itu jauh lebih utama daripada sholatmu di masjid kaummu. Kemudian wa sholatuki fi masjidi qaumik khairun laki min sholatiki di masjid. Dan sholatmu
masjid kaummu itu jauh lebih baik daripada sholatmu bersama di masjidku. Karena Ummu Humaid ini adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad. Dan ini adalah tempat yang jauh dari tempatnya Nabi SAW. Misal contohnya masjidnya di sini, maka misalnya rumahnya itu di jauh pokoknya di kota. Maka kata Nabi SAW, kamu sholat di rumahmu itu lebih baik daripada kamu sholat di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjid Nabi SAW. Maka semakin dekat dengan rumahnya, maka itu semakin utama bagi seorang wanita di dalam mengerjakan sholat. Jadi pahala sholat di tempat wanita tadi tinggal, tempat seorang wanita itu tinggal, itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak halanya daripada sholat di luar rumahnya. Sholat di masjid kampungnya itu jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih utama daripada sholat di masjid yang lainnya, yang lebih jauh dari tempat dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ketika seseorang wanita minta izin untuk pergi sholat ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar. Tapi ingat baik-baik, sholat di rumah itu jauh lebih utama daripada sholat di masjid bagi wanita. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahkan sholat di rumah sendiri itu jauh lebih baik daripada sholat bersama dengan Nabi SAW di masjidnya Nabi SAW. Ini bagi wanita lebih aman dari fitnah tentunya. Maka ketika seseorang wanita sholat di rumahnya, apakah dia tidak mendapatkan keutamaan? Tentu dia mendapatkan keutamaan, bahkan keutamaannya paling besar. Kenapa? Sholat yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi wanita adalah sholat di rumahnya sendiri. Ini tidak berlaku jika seorang dalam keadaan safar, pergi haji atau umroh. Tidak berlaku. Maksudnya apa? Tidak berlaku itu, dia nggak bisa dikiaskan antara apa? Keutamaan sholat di rumah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW dengan apa? Dengan keadaan ketika dia haji atau umroh, kemudian dia mengatakan sholat di hotel dia lebih baik daripada sholat di masjid Nabi SAW. Karena konteksnya berbeda. Hotel bukan rumah dia. Seperti itu. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun, ala kulli hal, ketika seseorang keluar safar, maka berlaku hukum-hukum safar secara umum. Ketika wanita keluar dari rumah untuk sholat di masjid, maka hukum yang berkaitan dengan sholat di masjid, fadilah, keutamaan itu juga dia dapatkan sebagaimana laki-laki mendapatkannya. Seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang keutamaan sholat sunnah pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah akan dijelaskan lebih panjang lagi. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.